on. Om, udah. Masya Allah. Putri. Om, istighfar Om, kendaliin diri Om. Om nggak bisa. Om nggak bisa ngendalin diri, Putri. Maaf. Kalau harus berhadapan dengan bajingan ini. Dia sudah menculik Bianca. Dasar preman kampung. Saya nggak pernah menculik siapapun. Kamu sama... Bilang sama Ai, hah? Dari mana you tahu keberadaannya Bianca? Mami, gak percayaan banget sih jadi orang. Mami, Robi itu dapat informasi akurat dan terpercaya langsung dari orangnya, Mami, dari sumbernya. Sumber air so dekat maksud you, hah? You jangan ngaco deh Robi. Kalau you memang tahu, kenapa you nggak ngasih tahu kita dari kemarin-kemarin? Kita tuh udah nyari Bianca kemana-mana Robi. It's wasting time, you know. Ya orang Robi taunya baru tadi pagi. No, Mister. Dia udah ngaco. Dia pasti bohong, Mister. I yakin dia bohong. Sebentar. Saya mau mendengar penjelasan dia. Saya penasaran nih. Coba, Robi. Ceritakan. Begini loh, Tuan Mister. Iya. Si Bianca itu dibawa sama papanya Rasti. Lebih tepatnya itu diamankan, Tuan Mister. Kurang ajar. Jadi dia yang menculik Bianca? Emberan? Mister, calm down, oke? Calm down. Biar I ngomong dulu sama Robi. Heh, Robi. I tahu you mata duitan, Robi. I tahu banget. Tapi ini semua nggak bener. You sama aja bersenang-senang di atas musibah orang lain. Sekarang juga you ngaku. You ngaku kalau you udah berbohong. Bener kan? You bohong kan, Robi? Robi berani sumpah. Sumpah. Demi cogan Robi berani sumpah. Karena Robi itu nggak bohong. Rasti sendiri yang cerita sama si Robi. Dia bilang kalau papanya itu udah amanin si Bianca ke tempat yang serem gitu. Terus si Rasti juga bilang kalau papanya itu banyak anak buah dan gak segan-segan untuk ngelakuin apapun. Dia juga cerita kemarin itu katanya ada preman yang ngelawan papanya Rasti. Besokannya bunuh diri dia. Dasar munafik. Kalau dia sampai berani menyentuh Bianca, seujung rambut aja, dia akan menyesal seumur hidup. Saya janji itu. Mister, please don't move. I belum selesai interogasi Robi, oke? Wait, Robi, yang bener you. Hah? Jadi selama ini you CS-an sama Rasti, iya? You CS-an sampai Rasti mau ceritain semuanya ke you gitu? Oh my God, Robi, I don't believe it. You sekongkolan sama anak musuh, Robi. Oke, sekarang gini. You berani sumpah demi cogan? You berani sumpah demi Al-Quran? You berani? Siapa takut? Mana Al-Qurannya? Mana? Sini, Robi. Bener ya? Bener ya? You berani ya? Biar you disumpah di depan Al-Quran sampai moncong you panjang? Iya berani, Robi. Mana Al-Qurannya? Mana? Robi, sudah. Kamu itu jangan memperkeruh suasana. Kamu kan tahu sendiri hubungannya Ompit dengan papanya Rasti itu lagi nggak baik. Siapa yang memperkeruh sih, Bunda? Orang Robi ngomong bener kok. Bunda nggak percaya? Robi ada buktinya. Entar. Nih Bunda, buktinya. Tuh, setengah jam yang lalu Rasti telepon Robi tuh. Tuan Mister tuh. Nih, Mami nih. Saya harus pergi sekarang. Tunggu, Mas. Kesabaran saya sudah maksimal, Aira. Saya udah nggak bisa nunggu lagi. Mas Pit, tolong Mas Pit, sabar. Tolong berpikir dengan akal yang sehat. Jangan sampai emosi yang menguasai diri Mas Pit. Saya udah nggak punya akal sehat, Aira. Yang ada di benak saya hanya bagaimana keselamatannya Bianca. Jadi mohon, permisi saya mau lewat. Enggak, Mas. Tolong, Mas. Mas Pit jangan sampai gegabah, Mas. Jangan nanti di kemudian hari Mas Pit sangat menyesali semua ini. Saya nggak akan menyesal, walaupun saya harus bunuh bajingan itu. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Mas. Istighfar, tenang. Saya tidak mau sampai Bianca menderita. Apapun kesalahan dia, saya tidak mau Bianca disakiti. Tolong Mas Pit. Mas Pit jangan main hakim sendiri. Papanya Rasti sudah main hakim duluan. Saya hanya mengimbangi Aira. Aira, please. Minggir, saya mau lewat. Tidak Mas. Saya tidak akan membiarkan Mas lewat. Minggir, Aira. Tidak. Aira. Aira, maafkan saya.
Saya terpaksa melakukan ini. Mas Bet, Astagfirullahaladzim. Hey, Mister, you touch her. Oh my God. Mas Bet, Mas Bet. Mas Bet kalau ngotot pergi juga, izinkan saya untuk ikut. Ini urusan saya. Saya tidak mau melibatkan kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafkan aku, Aira. Aku tidak rela melihat kamu menangis. Jika aku terpaksa mengotori tanganku dengan mengakhiri hidup bajingan itu. Karena aku mungkin terpaksa melakukannya jika dia benar telah menganiaya Bianca. Put, aku balik dulu ya. Makasih udah temenin aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda. Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam. Putri, kamu di mana, Nak? Putri lagi di rumahnya Ana nih sekarang, tapi udah pengen pulang. Bunda, kenapa sih suaranya panik kayak gitu? Iya, Put. Bunda lagi khawatir ini. Itu Om Pit lagi menuju perjalanan ke rumahnya Rasti. Rumah Rasti. Pokoknya saya nggak mau tahu. Anaknya si Pit itu harus dihukum seberat-beratnya. Biar dia kapok. Iya, itu maksud saya. Benar. Di mana Bianca? Apa maksud kamu? Kamu ngerti maksud saya? Saya nggak, Di mana kamu sembunyikan Bianca? saya nggak benar-benar nggak mengerti apa maksud kamu. Saya bikin kamu ngerti. Minggir, Asti. Astagfirullahaladzim. Om Pit. Dasar preman. Om, udah. Masya Allah. Putri. Om, istighfar, Om. Kendaliin diri, Om. Om nggak bisa. Om nggak bisa ngendalin diri, Putri. Maaf. Kalau harus berhadapan dengan bajingan ini. Dia sudah menculik Bianca. Dasar preman kampung. Saya nggak pernah menculik siapapun. Kamu telah memfitnah dan menganiaya saya. Oh gitu. Ayo kita susah. Om, ya Allah, Om. Masya Allah. Om, istighfar, Om, istighfar. Om, saya mohon, Putri mohon, Om. Jangan berantem lagi. Oke. Saya kan berarti memukuli Anda. Tolong. Anda katakan di mana Bianca? Pit. Kalau Anda punya sedikit logika, harusnya Anda mikir. Buat apa saya menculik Bianca? Hah? Mensembunyikan dia. Apa untungnya buat saya? Toh sebentar lagi anak kamu masuk penjara. Hah? Bilang. Ayo sini. Ayo. Ayo. Astagfirullahaladzim, Om. Ya Allah, Putri. Astagfirullah. Putri. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Om. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kamu nggak apa-apa. Kamu memang kelewatan kamu. Om, Pit. Masya Allah, Om. Putri mohon sama Om. Om tuh nggak pantas berperilaku kayak gini, Om. Seperti yang tertulis dalam hadis. Apabila ada dua orang muslim yang berkelahi dan masing-masing menggunakan senjata, maka si pembunuh dan yang terbunuh, keduanya akan masuk ke neraka. Karena yang terbunuh juga sudah berusaha untuk membunuh saudaranya, Om. Saya akan melaporkan ke yang berwajib. Dan kita lihat nanti, siapa yang akan masuk penjara? Saya dengan anak saya, atau kamu dengan anak kamu? Karena anak kamu sendirilah yang sudah mengatakan bahwa Bianca kamu sembunyikan.
kan ini rumahnya. Wah, gede banget. Ini lebih gede dari rumah gue. Dek, mau cari siapa ya? Maaf Pak, ini rumahnya Ibu Badri ya? Betul, adik ini siapa? Apa sudah ada janji sama ibu? Iya Pak, tadi saya udah teleponan sama Ibu Badri ya, katanya suruh segera datang ke sini. Oh, iya ya. Mari, Dek. Silakan. Pak, Ya. ada tamu yang sudah bikin janji sama ibu. Ya. Mari, Dek. Silakan, Dek. Silakan. Ya, makasih Pak. Sudah datang? Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Ayo, duduk. Ya. Ade ini namanya siapa ya? Ica Tante. Oh, Ica. Duh, kamu cantik sekali. Saya Badria. Jadi, betul, nah Ica ini mempunyai golongan darah O langka. Iya Tante. Nah Ica datang sendirian? Orang tuanya di mana? Mama saya lagi sakit. Kalau papa saya lagi kerja Tante. Lalu mereka tahu kalau De Ica mau mendonorkan darahnya? Enggak Tante, nggak tahu. Tapi beneran nggak apa-apa kok Tante. Yang penting itu saya bisa mendapatkan uangnya untuk biaya pengobatan mama saya yang lagi sakit. Aduh, kasihan banget sih kamu, Nak. Jadi begini, sebenarnya yang membutuhkan darah kamu itu adalah suami saya. Suami saya sangat sekali membutuhkan golongan darah dari kamu untuk transfusi darahnya. Emangnya suami Tante sakit apa? Suami saya sakit ginjal. Sudah lama kami mencari darah langka ini. Alhamdulillah, Allah menjawab doa kami melalui Naica. Sekarang kalau boleh Naica, Ibu panggilkan dokter ya, biar bisa cek kecocokan darah Naica. Iya Tante, silakan Tante. Oke, sebentar ya. Dokternya ada di kamar bersama suami Ibu. Naica minum dulu. Ada cemilan juga. Jangan sungkan ya. Iya Tante, terima kasih. Tunggu sebentar ya. Iya. Ya Allah, aku nggak minta macam-macam kepadamu. Saat ini aku hanya memohon, semoga darah ini bisa menyembuhkan Mama, agar Mama kembali menerimaku dan tidak lagi menyalahkan aku. Aku rindu saat-saat itu. Kalau memang aku harus menembusnya dengan membiarkan Mama kerja kembali dan gak pernah pulang, aku ikhlas. Asal Mama bisa tersenyum lagi. Ya Allah, sembuhkanlah Mama. Transfusi darahnya sudah selesai. Makasih ya dok. Kita yang berterima kasih. Karena kamu anak yang kuat, semoga Allah membalas jasamu. Tapi saya nggak 100% menolong dok. Saya juga dibayar.